Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulia Cahaya Putri dari kelas SD 20 A2 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tema, topik, judul, dan kerangka karangan. Saya akan membahas tentang yang pertama, apa itu tema, yang kedua, yang dimaksud dengan topik, yang ketiga, apakah sama dengan judul, yang keempat, bagaimana dengan kerangka karangan. Yang pertama, tema. Tema berarti pokok pemikiran ide atau gagasan tertentu yang akan dituangkan oleh penulis dalam karangan. Tema adalah suatu yang melatar belakangi dan mendorong seseorang menuliskan karangannya. Kriteria pemilihan tema ada 5. Yang pertama, tema hendaknya sesuai dengan profesi atau spesialisasi kita masing-masing. Yang kedua, tema hendaknya dipilih dari masalah yang aktual supaya selalu menarik. Yang ketiga, sesuatu tema, tulisan hendaknya mempunyai ruang lingkup dan masalah yang terbatas. Makin sempit ruang lingkup, makin baik. Yang keempat, pilihlah tema yang bahan-bahan mudah diperoleh dan dapat dikuasai. Yang kelima, tiap-tiap istilah yang dianggap penting dalam judul tulisan atau yang merupakan cerminan tema haruslah diberi batasan, arti supaya tidak timbul penafsiran yang salah dari pihak lain. Yang kedua ada topik. Topik berarti pokok pembicaraan, pokok pembahasan, pokok permasalahan, atau masalah yang dibicarakan. Topik kerangka adalah suatu hal yang digarap menjadi karangan. Topik bersifat umum seperti payung besar yang belum menggambarkan sudut pandang penulis atau seseorang. Kriteria pemilihan topik ada 7. Yang pertama, topik itu harus bersifat problematik. Yang kedua, topik itu harus ada manfaatnya dan layak dibahas. Yang ketiga, topik itu dikenal dengan baik. Yang keempat, bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai. Yang kelima, topik itu tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang keenam, topik itu cukup menarik terutama bagi penulis. Yang ketujuh, membuktikan hipotesis. Yang ketiga ada judul. Adapun judul karangan pada dasarnya adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan sering menyirat sudut pandang atau variabel yang akan dibahas dan mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah. Kriteria pemilihan judul ada 6. Yang pertama, judul harus sesuai dengan topiknya. Yang kedua, judul harus mampu menggambarkan seluruh isi karangan. Yang ketiga, judul sebaiknya memiliki minimal 2 variabel yang saling menunjang, mengarahkan, dan berkaitan. Yang keempat, judul harus menarik, singkat, dan padat. Yang kelima, judul harus jelas, tidak boleh bermakna ganda. Yang keenam, judul diungkapkan dalam bentuk frasa, bukan kalimat. Dan yang terakhir ada kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan, atau dapat juga didefinisikan sebagai satu metode dalam pembuatan karangan yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-sub topik dan mungkin dipecah lagi ke dalam sub-sub topik yang lebih terperinci. Kerangka karangan dapat membantu penulis dalam hal-hal berikut. Yang pertama, untuk menyusun karangan secara teratur. Yang kedua, kerangka karangan membantu penulis untuk melihat wujud gagasan-gagasan dalam sekilas pandang, sehingga dapat dipastikan apakah susunan dan hubungan timbal balik antara gagasan-gagasan itu sudah tepat, apakah gagasan-gagasan itu sudah disajikan dengan baik, harmonis,
dalam perimbangannya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.